Rabbi syohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah hari ini diberikan kemudahan berkumpul di majlis ini. Semoga kumpulnya kita perkumpulan yang dirahmati Allah, diampuni segala dosa-dosa, diberikan keluarga yang bahagia, dan tentu dianugerahi anak mantu cucu yang soleh dan solehah, dan kita pun selalu ingin ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan para umatnya sampai yaumil qiyamah nanti. Ibu-ibu, ya, selamat, ya, walaupun mungkin sekarang kita di bulan Syawal, ya, Idul Fitri, semoga kefitrahan yang dititipkan Allah kepada kita melekat selamanya sampai akhir hayat hidup kita. Dan tentu dengan fitrah inilah kita akan menjadi hamba-hamba yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita hari ini memberikan vitamin untuk ruh kita, ya. Mari kita doakan diri kita, ya, bahwa di dalam diri kita tidak hanya ada jasad tapi ada ruh. Mari ruh dan jasad kita doakan dengan suratul Fatihah. Khususon ila ruhi fil jasadi. Silahkan sebut nama kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan yang lalu kita, Bu, puasa. Puasa tujuan atau proses, Bu? Proses. Tujuannya udah jelas ayatnya, Bu. La'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebulan penuh agar kamu takwa. Berarti bulan Ramadan adalah bulan penggemblengan langsung dari Allah. Siapapun orang, tidak kenal, Bu, ulama, kiai, ustad, ya, semua sama. Ya, semua digembleng oleh Allah, ya. Yang umatnya pun semua tidak kenal siapa lagi status sosial kita, yang kaya, yang miskin, yang jadi pejabat, yang rakyat, ya, yang santri dan kiainya, semua di bulan Ramadan sama sebagai hamba Allah yang langsung trainingnya adalah Allah. Untuk apa Allah mentraining kita, Bu? Sekali lagi, ya, agar menjadi hamba yang bertakwa. Nah, kira-kira ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan kemarin tujuan yang dikehendaki Allah tercapai nggak oleh kita, Bu? Ibu yakin nggak bahwa tujuan yang dikehendaki Allah itu tercapai? Kalau ibu yakin, berarti kita hari ini kumpulan hamba-hamba yang bertakwa. Ibu yakin nggak saya orang takwa? Ibu yakin nggak saya orang takwa? Kan harus ada, ya, pertanyaan itu untuk diri kita. Kalau ibu nggak pede, saya nggak pede, saya orang takwa bukan, ya? Kayaknya saya mau orang baru juga Islam, saya mau orang munafik. Berarti tujuan puasa tercapai nggak, Bu? Kan enggak. Jadi hari ini kita yakinkan kepada diri kita bahwa sebulan penuh di training, saya tercapai sesuai kehendak Allah. Saya menjadikan diri kita hamba yang bertakwa. Apakah hamba yang bertakwa itu, Bu, harus syaratnya hafal Quran dulu? Enggak, Bu. Ya, bolak-balik Allah sangat bijaksana sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Mari kita baca dulu ayatnya. Surat 64 ayat 16.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terima kasih, Bu. Luar biasa ayat ini, Bu, agar semua manusia bisa menjadi hamba yang bertakwa. Maka penekanan takwa apakah harus sama kita ini, Bu? Enggak. Kalimatnya pun di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Fattakullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiku khairali anfusikum wa may yuwafasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut setiap orang. Kesanggupannya sama nggak, Bu? Sanggupnya ibu dengan saya sama nggak, Bu? Beda. Ya, sanggupnya sedekah orang miskin dengan sanggupnya sedekah orang kaya sama nggak, Bu? Beda. Ketika orang miskin sedekah cuman segelas aqua, Bu, sama nggak dengan ibu yang 1 galon? Ya sama. Apa? Bukan jumlah banyaknya. Ketika ibu nyumbang, Bu, 1 juta, ada orang 100 juta. Pahala yang paling gede yang mana, Bu? Bukan jumlahnya, Bu. Kata Allah, siapapun tidak lihat besar kecilnya, keikhlasan itulah yang tinggi di hadapan Allah. Karena kalimatnya takwa ini sesuai kesanggupan. Ada tidak, Bu, manusia yang mengatakan saya tidak bisa jadi orang takwa? Ada nggak, Bu? Oh, saya nggak bisa jadi orang takwa. Kenapa? Saya mau bodoh, saya mau miskin, saya mau tidak tahu apa-apa. Bisa nggak begitu, Bu? Nggak bisa. Karena ilmu takwa ini bisa diamalkan oleh siapapun. Bukan karena kepintarannya, bukan karena umurnya, Bu, tapi karena bolak-balik keyakinan dirinya. Kenapa? Karena syaratnya pun maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. Jadi kalau dia tidak bisa jadi hamba yang takwa, berarti sudah tidak percaya kepada potensi yang ada di dalam dirinya, nggak, Bu? Iya. Maka itulah ketika, Bu, orang miskin mampu sedekah dengan segelas aqua, dengan orang kaya ya dengan uang 100 juta, di hadapan Allah yang paling gede pahala yang mana, Bu? Kan bukan sekali lagi jumlahnya. Siapapun yang ikhlas, itulah yang diterima Allah. Nah, kita yakin berarti kita hari ini adalah perkumpulan hamba yang bertakwa. Karena puasa menggembleng kita menjadi hamba yang bertakwa, maka Allah menyuruh kita takwa ini jangan kita lepas, Bu. Takwanya jangan sampai di bulan Ramadan aja. Takwanya sampai ajal menghampiri kita. Makanya Allah titip kepada kita surat 3 ayat 102. Kita balik ke ini dulu, Bu, pengingat. Surat 3 ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi walaupun Ramadan sudah selesai, digembleng kita menjadi hamba yang bertakwa. Apakah takwa ini ajaran hanya berlaku Ramadan aja, Bu? Kalimatnya pun apa, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Jadi kapan ibu jadi hamba yang takwa, Bu? Selamanya. Sampai ajal menghampiri kita, sampai ajal menjemput kita. Karena ujung ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan berani mati sebelum kamu menjadi hamba yang takwa,
sebelum kamu mati dalam keadaan muslim. Karena perintahnya Allah takwa dan mati ini sampai ajal, Bu, kita kan nggak tahu mati kapan. Apakah ditakdirkan di bulan Ramadan atau di bulan Syawal atau di bulan, Bu, ya, Rabiul Awal. Yang jelas kata Allah, karena takwa ini akan menghantarkan kemuliaan dunia akhirat, maka Allah titip jadikan takwa ini sebagai apa, Bu? Bekal kamu, sebagai pakaian kamu, sebagai jalan kehidupan kamu. Ini Allah titip. Makanya kenapa setelah kita Ramadan di training menjadi hamba yang bertakwa, Bu, Syawal tingkatkan. Kan Syawal itu artinya apa, Bu? Bulan peningkatan. Tingkatkan, ya, tingkatkan ibadah kamu kepada Allah. Maka Dzulqa'dah kita persiapan untuk haji. Karena kita akan menuju Allah, maka Allah titip kepada kita bekal yang kamu bawa untuk haji bukan dolar, bukan makanan, ya, tapi adalah takwa. Surat 2 Al-Baqarah 197. Surat 2 Al-Baqarah 197. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang yang mempunyai akal sehat. Kalimatnya apa, Bu? Ada ayat di ujung ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Bawalah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan ini kaitannya, Bu, takwa dimasukkan oleh Allah kepada perintah haji. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan ibadah haji, Bu, maka tidak boleh rafas. Ya, ini yang mau menunaikan ibadah haji ini, Bu. Ya, insya Allah dalam keadaan aman. Tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berbuat kerusakan, tidak boleh bertengkar. Dan apapun kebaikan yang kamu lakukan, Bu, maka Allah akan membalasnya. Bawalah bekal. Sebaik-baik bekal apa, Bu? Takwa. Apakah ayat ini hanya berlaku untuk yang berhaji saja? Tidak. Ya, pengertian haji di sini apakah yang menunaikan ibadah haji ke Ka'bah? Bukan, Bu. Haji itu, Bu, haja artinya sedang menuju. Hakikatnya menuju apa, Bu? Kalau secara syariat sedang menuju Baitullah. Kalau kita sedang menuju Allah. Jadi kalau ibu yakin sedang menuju Allah, sebaik-baik bekal apa, Bu? Takwa. Ya, itu kalimat takwa luar biasa dipakai oleh Allah sebagai bekal hidup kita. Yang kedua, mohon maaf ketika ibu, ya, hari ini kenapa berani jalan, Bu? Karena ibu tertutup auratnya. Coba bayangkan, jangankan ibu nggak pakai baju yang kita pakai sobek aja, Bu. Ya kan? Kira-kira ada rasa risih nggak, Bu? Pasti. Ya, sehingga kita hari ini pede karena aurat kita tertutup. Ternyata ketika hari ini ibu pakai baju, walaupun baju mahal, Bu, belinya di butik yang terkenal, apakah baju itu yang ibu pakai, Bu, dapat penilaian dari Allah? Enggak, Bu. Makanya ada baju hakikat yang harus kita buat sendiri, jahit sendiri. Baju apa, Bu? Baju takwa. Ya, jadi hari ini ibu kumpul, ya, sedang mengumpulkan bahan, membuat baju sendiri, menjahit baju sendiri.
produknya, ya, itu untuk diri ibu sendiri. Apa? Itulah baju takwa. Surat 7 ayat 26. Surat 7 ayat 26. Ya. Wahai anak cucu Adam, Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. apa Bu? Pakaian yang terbaik yang ibu pakai yang mana Bu? Yang harganya 10 juta atau 100 juta Bu? Ternyata bukan siapa perancangnya Bu. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasayuwari sauatikum warisa walibasut taqwa dalika khair. Bawalah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Di sini kalimatnya apa Bu? Bukan sebaik-baik bekal. Hai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutup auratmu. Hari ini saya pakaian ini Bu. Ini menutup aurat saya. Ya, ibu juga sama, pakai jilbab, pakai baju. Tapi ternyata ada baju yang tidak kelihatan Bu. Tapi baju yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita itu sangat dilihat, dinilai oleh Allah. Baju apa Bu? Baju takwa. Ya. Dan kata Allah apa Bu? Pakaian takwa itu yang lebih baik. Jadi siapa yang merancang takwa Bu? Pembuat baju takwa siapa Bu? Nah, ada nggak Bu baju takwa bisa dibeli di Tanah Abang? Nggak ada Bu. Itu mah merek. Ya, baju koko dulu disebut baju takwa Bu, padahal bukan. Ya, ini promo aja. Ya, tapi kalimatnya tadi kata Allah, bawalah bekal, pakailah pakaian yang indah. Apa pakaian yang indah? Adalah takwa. Mari kita persiapkan diri kita, perjuangkan. Walaupun Ramadan sudah selesai, kalau ingin berpuasa lagi yang wajib itu nanti tahun depan, insya Allah kita dipanjangkan umur. Maka Bu, ada ya pekerjaan lain setelah kita Ramadan. Mari kita rawat takwa kita, tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Maka itulah kata Allah, kalau kamu jadi hamba yang takwa, insya Allah Allah yakinkan pasti bekal kamu akan membawa keberkahan untuk kamu sendiri. Surat 59 ayat 18. Surat 59 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalimatnya Bu, Allah ngajak kita berpikir panjang. Tidak hanya kacamata duniawi, tapi kacamata akhirat. Tidak hanya yang dohir, yang batin pun harus kita pikirkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsu ma qaddamat ligod wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan hendaklah setiap diri Bu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Kira-kira perbuatan kita ini sudah mencerminkan hamba yang takwa atau belum? Perbuatan kita sudah standar takwa atau belum? Kalau ibu sudah standar takwa, Bu, berarti ibu sedang menyiapkan bekal yang begitu mulia, yang begitu ya
berkah untuk kehidupan kita selamanya. Kenapa? Karena kata Allah kalau orang takwa pasti di dunia dimuliakan Allah, di akhirat pun sama. Maka itulah yang dipandang oleh Allah setelah kita tahu perbedaan status hidup kita, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang biasa saja, ada yang jadi pejabat, ada rakyat jelata. Itu adalah sudut pandang manusia sebagai makhluk sosial. Tapi Allah yang memandang kita bukan itu semua. Siapapun dia, walaupun rakyat jelata, pakaiannya compang-camping, tapi kalau dia takwa, itulah orang yang aku muliakan. Surat 49 ayat 13. Kita balik dulu ke sini, Bu. Pengingat, nanti baru kita bahas tentang perjalanan Bani Israel. Surat 49 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Baduy berkata, kami telah beriman. Katakanlah. Surat 49 ayat 13-nya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Yang mulia di sisi Allah siapa, Bu? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisiku, siapapun kamu. Siapa, Bu? Jadi kalau ibu ingin dimuliakan Allah, harus punya rumah baru dulu nggak, Bu? Harus punya jabatan terhormat dulu nggak, Bu? Enggak. Silahkan ibu, kalau ada peluang, raih jabatan terhormat, tidak dilarang oleh Allah. Karena Allah pun mengatakan, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk negeri akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Bukan berarti ibu jadi hamba yang takwa harus jadi orang miskin. Enggak, Bu. Bergurulah kita kepada sahabat Nabi, ada para pengusaha yang takwa, itulah Utsman bin Affan, itulah Umar bin Abdul Aziz sebagai tabi'in, ada lagi yang lain. Ada manusia yang luar biasa, bahkan keluarga Nabi, tapi hidupnya dia fokus kepada akhirat, dia melepas kehidupan duniawinya. Itulah Abu Bakar, termasuk Ali bin Abi Thalib, bahkan Abdurrahman bin Auf, tidak dilarang oleh Allah, dan Nabi bahkan mendorong. Tapi ingat kata Allah tadi, ada kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Maka itulah mata kita harus jeli, Bu. Kita tidak tahu orang itu hidupnya biasa aja, mungkin hidupnya miskin, kehidupan sosialnya di bawah kita, tapi ternyata ada ciri-ciri takwa di orang itu, makanya kita harus takut. Kenapa? Orang itu adalah orang yang dimuliakan Allah. Allah aja memuliakan ke orang seperti itu, masa kita tidak? Nah, makanya hati-hati, mata kita jangan mata dohir aja, harus pakai mata batin. Karena banyak orang-orang yang hidupnya takwa tapi tidak mau menonjol. Belum tentu ulama yang santrinya banyak punya gelar takwa, Bu. Penceramah yang terkenal di mana-mana, belum tentu. Tapi ada orang hidupnya mungkin bisa aja dia bukan ustadz, bukan kiai, hidup bermanfaat untuk orang, tapi kalau dia cerminan takwa, dia adalah orang yang dimuliakan Allah. Termasuk kata Allah tadi, walaupun di dunia tidak dikasih fasilitas, Bu, berbeda dari manusia umumnya, tapi kata Allah orang takwa pasti di akhirat itu akan dibuka kemuliaannya. Surat 2 ayat 212.
Surat 2 ayat 212. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Terus? Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Nah apa Bu? Orang kafir itu senangnya apa Bu? Menghina orang-orang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Nanti di akhirat mah Bu, siapa yang akan menjadi bintangnya akhirat Bu? Bukan artis Bu, tapi orang takwa. Padahal nanti orang takwa itu akan derajatnya lebih tinggi Bu dibanding mereka orang kafir. Terus? Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, jadi ingat kata Allah, di dunia bisa jadi orang takwa itu hidupnya biasa aja. Ekonominya, ilmunya, Bu, ya, perilakunya tidak mencerminkan, Bu, ya, konglomerat, artis, biasa aja. Tapi nanti di akhirat ternyata mereka akan Bu diangkat derajat oleh Allah. Karena Allah berjanji padahal nanti mereka orang takwa di akhirat derajatnya lebih tinggi dibanding mereka. Insya Allah kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang mendapat kemuliaan di dunia dan mendapat kemuliaan di akhirat. Tinggal ajaran takwanya itu apa Bu? Ini mari kita lakukan istiqomah sampai ajal menghampiri kita. Surat 3 133 sampai 136. Ya, dari 132. Tadi apa? 133. 133 sampai 136 dulu, Bu. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimatnya apa, Bu? Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan Allah untuk orang yang bertakwa. Apa ciri orang takwa, Bu? Lanjutin silakan. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ketika kita punya harta, ingat Bu, tidak hanya untuk tabungan kita di dunia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, keluarga kita, tapi harus ada kita sisihkan untuk tabungan akhirat. Maka itulah ada infak, zakat, sedekah. Orang takwa adalah orang yang tidak kikir, yang punya harta dia berinfak baik di waktu lapang ataupun sempit. Apalagi? Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Insya Allah ayat ini kita amalkan selamanya. Begitu selesai Ramadan, kita saling mengunjungi, Bu, saling memaafkan, karena dosa tidak hanya dengan Allah. Bahkan yang paling bahaya dosa itu diantara sesama kita. Supaya ibu dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman, dengan siapapun di akhirat tidak saling menuntut, maka momentum yang terbaik 1 Syawal sampai saat ini apa, Bu? Itulah kita menjadi pemaaf. Karena perintahnya memaafkan kesalahan orang. Terus? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Mereka ingat Allah. Lalu apa, Bu? Memohon ampun. Jadi berarti ciri orang takwa apa, Bu? Perbanyak apa, Bu? Istighfar.
Ya, astagfirullahaladzim innahu kana ghafaro. Terserah kalimatnya apa saja. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi kalau ibu selalu berinfak di waktu lapang ataupun sempit, punya dosa tidak segera mohon ampun, segera meminta maaf, segera memaafkan, dan kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika kita melakukan keji, segera ingat Allah. Apa kata Allah, Bu? Kalau ini sudah menjadi gaya hidup kita, jangan takut mati. Kenapa? 136-nya lanjut, Bu. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Kalimatnya apa, Bu? Balasan kalau ibu jadi hamba yang takwa, apa, Bu? Surga. Ya, dapat ampunan, dapat ridha Allah, Bu. Di dunia kita dimuliakan, di akhirat apalagi. Oleh karena itu tadi kalimatnya Allah mengatakan fatazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Berbekalah kalian, tidak ada lagi bekal yang menyelamatkan kamu adalah takwa, bukan asuransi, Bu. Begitu pula pakaian yang hari ini kita pakai ternyata hanya menutup aurat badan kita aja. Dan cepat atau lambat pakaian yang kita pakai akan memudar, bahkan akan sobek. Ya, tapi ada pakaian yang bisa, Bu, menutupi aurat kita, bisa menjadikan neraka itu dingin. Pakaian apa, Bu? Takwa. Libasut taqwa dzalikal khair. Ada kalimat lagi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Banyak sekali kalimat takwa, Bu, di dalam Al-Qur'an agar mendorong kita belajar Quran ini bukan hafalannya. Bu, bukan pintar bahasa Arabnya, silahkan tapi kalau mampu. Tapi apa, Bu? Yang utama siapapun kita, tadi kalimatnya bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Insya Allah kita semua adalah perkumpulan hamba-hamba yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tadi sebagai pengingat momentum Ramadan sudah kita lalui dan kita berada di bulan Syawal. Namun tentu ada sesuatu yang menyakitkan di bulan Ramadan, Bu, tahun ini. Apa, Bu? Walaupun mungkin kita jauh dari mereka, tanggal 28 bulan Februari bagi kita menjelang bulan Ramadan, Bu, antara Amerika yang disebut negara adidaya, negara adikuasa, berserikat dengan Israel. Dengan terang-terangan, Bu, menyerang apa, Bu? Iran. Bahkan presidennya Iran, Ayatullah Khomeini, wafat. Sampai saat ini pun perang terus-menerus, walaupun 2 minggu gencatan senjata. Perjanjian kemarin, Bu, batal. Padahal kita tahu, ya, baik Israel maupun Amerika, peralatan perangnya sudah banyak yang hancur nggak, Bu? Tapi mereka tidak mengakui kekalahan, bahkan berupaya mensiasati dengan liciknya, ya, untuk menjatuhkan Iran. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bu? Bahkan sebelum ini Israel negara kecil, Bu, ya, sebelum perang dengan Iran terlebih dahulu menghancurkan Gaza. Sekarang fokus mereka ke Lebanon karena mereka ingin di Timur Tengah menjadikan apa, Bu? Israel Raya. Apa aja itu Israel Raya? Baik itu Palestina, Lebanon, Mesir, Bu, nantinya Kuwait, Uni Emirat Arab, itu berada di kekuatan mereka, kekuasaan mereka. Inilah yang menyakitkan. Kok bisa seperti itu? Mari kita baca cerita, Bu, dari cerita Bani Israel. Surat Yusuf ayat 1 sampai 3 dulu kita baca, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma.
Yusuf. Ya Yusuf Bu. 12 1 sampai 3 dulu. Baru nanti 12. 4 ya. 4 sampai 6 kita baca. 1 sampai 3 dulu kita jelaskan. Oh, salah. Iya. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an bahasa Arab agar kamu mengerti. Ayat ini sering kita baca ulang-ulang Bu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu ngerti, paham. Ya, isinya Quran apa? Apa perintah, apa larangan, apa kisah-kisah orang terdahulu, apa janji dan ancaman Allah baik sekarang maupun yang akan datang, Bu. Itu ada di Quran. Makanya harus ngerti. Inilah kita tingkatkan dari rajin tadarus Al-Quran menjadi tadabur. Ya, ini. Apa Bu? Kenapa harus paham? Lanjut 3-nya. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Nah, termasuk Ibu baca surat 12 Bu Yusuf ya hanya bacaan biasa aja. Padahal luar biasa Bu. Yang harus kita garis bawahi, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasosi. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik yang ada di dalam Quran Bu. Kisah mana yang paling baik Bu? Inilah cerita keluarga Yusuf. Ternyata cerita Yusuf ini cerita yang paling baik Bu. Berarti kalau cerita yang paling baik harus kita dapatkan ilmunya enggak Bu? Harus. Karena sesungguhnya kamu sebelum itu kami mewahyukan kepadamu orang-orang yang belum tahu. Nah, ada apa nih Bu cerita Yusuf? Kok disebut di dalam Al-Qur'an nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasosi. Ahsanal qasosi, sebaik-baik kisah. Kalau gitu Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Bu, tidak terbaik, bukan tidak terbaik, tetap di sini ada nilai terpenting. Karena kisah Yusuf dengan bapaknya dan keluarganya tetap eksis sampai hari ini nggak Bu? Iya. Apa kisahnya? Lanjut silakan Bu. Giliran boleh. 4, 5, dan 6. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada anaknya. Siapa itu Bu? Kepada ayahnya. Siapa itu Bapak Yusuf? Namanya siapa Bu? Yakub. Terus? Wahai anakku, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Apa Bu? Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang. 11 bintang di sini maksudnya apa Bu? Apa bintang di langit? Ini perumpamaan. Kenapa? Karena keluarga Yakub itu punya anak berapa Bu? 12. Yang terakhir Nabi Yusuf. Jadi 11 itu siapa Bu? Kakak-kakaknya, gitu nggak Bu? Salah satu yang terkenal Bunyamin. Ya, lanjut silakan terus. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Nah, ternyata ada yang nguping ini saudara Bu. Wahai anakku, jangan kau ceritakan apapun ceritamu ke saudaramu yang 11 itu. Terus? Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Apa Bu? Mereka akan membuat makar, tipu daya. Nah, terus? Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, jadi Bu, Yakub itu siapa Bu?
bapaknya Nabi Yusuf. Kalau ditarik ke Nabi Ibrahim, siapa dia, Bu? Cucu, gitu nggak, Bu? Nabi Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail. Dari Ishak punya anak yang namanya Yakub. Dari Yakub punya anak 12. Salah satunya yang di dalam Al-Quran yaitu Nabi Yusuf. Terus Yakub itu siapa, Bu? Inilah yang hari ini rame terus, ya, sebagai nenek moyang dari Bani Israel. Makanya ceritanya bukan yang terbaik dalam Quran. Cerita ini akan terulang terus sampai akhirul zaman. Ya, siapa itu Yakub, Bu? Surat 3 Al-Imran ayat 93, maaf. Surat 3 Al-Imran ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Kecuali makanan yang diharamkan oleh Ulangi lagi, Bu. Kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub atas. Nah, jadi Israel itu siapa di situ, Bu? Jadi nama lain dari Israel siapa, Bu? Yakub. Terus atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, jadi kalimatnya apa, Bu? Qulut to'ami kana hilali bani Israila illa ma harama Israil ala nafsihi. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel. Siapa Israel di sini, Bu? Israel itu nama lain dari siapa, Bu? Nabi Yakub. Jadi aslinya Israel itu siapa, Bu? Yakub. Nabi Yakub. Jadi Israel itu nama asli atau gelar, Bu? Gelar. Awalnya gelar dari Nabi Israel, Nabi Yakub. Apa artinya Israel, Bu? Hamba yang disayang Allah, hamba yang dicintai Allah. Itu dulunya. Ya. Jadi berarti yang disebut Bani Israel adalah Bani Yakub. Apa, Bu? Alias keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak berapa, Bu? 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Ya. Dari 12 ini, dari keturunan Israel ini sebenarnya agama mereka apa, Bu? Yahudi atau Islam, Bu? Islam. Sebenarnya, Bu, termasuk apalagi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika berdoa kepada Allah, ingin mati Yahudi atau ingin mati Muslim, Bu? Muslim. Karena wasiat dari bapaknya, hai anak-anakku, aku titip, ikuti ajaran nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Bahkan aku titip, janganlah kamu berani mati sebelum dalam keadaan Islam. Ini, Bu, wasiat mereka. Ya, jadi ingat berarti yang disebut Israel, Bu, Bani Israel adalah keturunan dari Bani Yakub. Gitu nggak, Bu? Ya. Ini karena Israel itu adalah gelar yang diberikan Allah kepada Bu Yakub. Ya, kenapa, Bu? Karena ini adalah doa dari siapa, Bu? Nenek moyangnya. Ya, nenek moyangnya ketika dianugerahi imam takwa, maka ya berdoa kepada Allah, saya mohon keturunanku juga diangkat derajatnya. Surat 2 Al-Baqarah 124. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat,
lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Bu, Allah mengangkat Ibrahim menjadi apa, Bu? Imam takwa. Ya, jadi ketika Allah berkata kepada Ibrahim, ya, luar biasa kalimatnya di dalam Quran, Bu. Ya. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahuna qala ini ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan bagimu apa, Bu? Imam bagi seluruh manusia. Apa jawaban Ibrahim, Bu? Qala wa min dzurriyyati, saya mohon pula kepada keturunanku. Ya, jadi Ibrahim minta, Bu, keturunannya diangkat derajat oleh Allah. Ketika Ibrahim, Bu, ya, meminta agar keturunannya diangkat oleh Allah, siapa yang lebih dulu diangkat derajat, Bu? Keluarga siapa, Bu? Keluarga Yakub. Ya, makanya langsung dijawab oleh Allah, Bu. Itu 122-nya, Bu, dibaca naik ke atas. Ya, surat 2 122-nya. Kan Ibrahim doa. Doanya apa, Bu? Qala wa min dzurriyyati, dan aku memohon juga kemuliaan itu diberikan tidak hanya kepadaku, juga kepada anak cucuku. Ini secara fisik, Bu. Ya, doa secara fisik dulu. Surat 2 Al-Baqarah 122. Wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Yakub, wahai keturunan Nabi Yakub. Terus, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang apa, Bu? lain. Salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada keturunan Nabi Yakub apa, Bu? Dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Nah, jadi apa, Bu? Kelebihannya apa, Bu? Kepandaian. Makanya yang bisa melawan secara, Bu, otak memang Persia. Karena kelebihan kepintaran urutan nomor 1 di dunia, Bu, kepintaran itu dipegang oleh siapa, Bu? Israel sampai saat ini. Yang kedua, Persia. Siapa Persia, Bu? Iran. Ya, coba. Sudah diembargo, Bu, dari tahun 70. Duitnya, Bu, ditahan di bank, tidak bisa keluar. Berapa miliar dolar tuh, Bu? Berapa juta dolar uang Iran? Bu, ada di Qatar, ada di Cina, ada di Arab, dibekukan oleh Amerika. Ternyata mereka masih bisa bangun nggak, Bu? Coba kalau Indonesia, Bu, Ibu udah stres. Kan itu. Karena mereka negara yang, Bu, kecerdasannya luar biasa. Itu Iran, Persia. Jadi ingat tadi kata Allah, begitu Allah, Bu, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, hei Ibrahim, aku akan lebihkan kamu dari umat manusia yang lain. Aku jadikan kamu imam takwa. Terus Ibrahim berkata, apa, Bu? Tadi, wa min dzurriyyati, aku mohon anak cucu juga dikasih kelebihan. Allah menjawab, di sini dikatakan, ya Bani Israel, uzkuru nikmati allati an'amta alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Aku lebihkan kamu dibanding umat-umat yang lain. Ya, ini, Bu, kelebihannya dari Bani Israel. Kita harus akui penemu-penemu luar biasa mereka. Ya, tapi apa kelemahannya, Bu? Apa perbuatan yang tidak disukai Allah? Mari kita baca lagi surat 12, Bu. Ya. Ayat 7. Dari 7, Bu, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Apa, Bu? Laqad kana fi Yusufa wa ikhwanihi ayatuka lisailin. Ibu sering bertanya nggak, kenapa sih Israel perang mulu, nggak ada hentinya? Gitu nggak, Bu? Kan itu.
Kan berarti awalnya Israel itu cerita keluarga nggak, Bu? Keluarga siapa, Bu? Israel, Yakub. Terus lanjut. 8, Bu. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Nah, apa, Bu? Faktor-faktor dari hari ini, Bu? Mereka terus-terus memerangi kita apa, Bu? Karena kecemburuan nggak, Bu? Apa kecemburuannya, Bu? Kata Allah, Israel aku lebihkan otak kamu dibanding yang lain. Sementara keluarga Ismail, Bu, umatnya Ismail kepada Nabi Muhammad, Allah titipkan di tempat-tempat yang subur. Betul nggak, Bu? Iya. Jadi kalau sinergi antara Israel, Bu, umat ya dari Nabi Yakub dengan umat Nabi Muhammad akan semakin makmur nggak, Bu? Iya. Yang punya otak Israel, Bu, bekerja sama dengan umat muslim yang ada di dunia. Umat muslim rata-rata dititipkan Allah di tempat yang subur, punya minyak, Bu, punya berlian, punya pertanian, tapi kita jujur kemampuannya terbatas. Ketika dikelola dengan baik dengan otaknya Yahudi, otaknya Israel, Bu, manfaatnya berlipat-lipat nggak, Bu? Iya, harusnya. Tapi yang mereka cemburu, apa yang terjadi, Bu? Mereka bukan untuk bekerja sama, inginnya apa, Bu? Menguasai. Ketika itu Selat Hormuz, Bu, luar biasa potensinya, ingin dikuasai. Apalagi Arab dulu, Bu, punya perjanjian di tahun 70, siapa yang ingin menjadi berkuasa jadi Arab ya sama Amerika disetujui, tapi syaratnya harus patuh ke Amerika. Dan itu punya perjanjian tahun 71 ya, waktu di, Bu, kapal perang Amerika. Sampai saat ini Arab pun apa, Bu? Tidak bisa apa-apa. Ya, semua negara Timur Tengah sudah dikuasai nggak, Bu? Semua udah. Cuman yang satu yang belum, apa, Bu? Iran. Nah, hari inilah kita menyaksikan. Nggak tahu, Allah alam, tapi kita yakin dengan istiqomahnya Iran pasti Allah akan memenangkan, nggak, Bu? Kita yakin. Ya, buktinya mereka sekarang, Bu, yang tadinya punya pesawat yang kuat, yang tidak mempandi bom, sekarang terbukti nggak, Bu, hancur oleh Iran. Kan itu. Padahal Iran, Bu, ya landasan perangnya sudah dihancurkan, satelitnya sudah dihancurkan, kok masih bisa nyerang? Nah, itulah karunia Allah. Ya, jadi ingat dari kata Allah, ya faktornya tetap, Bu, dari faktor kecemburuan. Ya, apalagi secara tauhid, Bu, wasiat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anaknya apa, Bu? Dalam tauhid bukan harus menjadi agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Wasiat nenek moyangnya yang diambil apa, Bu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat 2 130 sampai 132. Kita balik ke tauhid dulu, Bu. Surat 2 130 sampai 133, Bu. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang berbodoh dirinya sendiri. Orang yang benci kepada agama Ibrahim ialah orang yang berbodoh. Terus? Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Lanjut. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Apa, Bu, Ibrahim kalimatnya? Aslamtu lirobil alamin. Aku berserah diri kepada Allah. Terus? Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu.
maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi wasiat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub apa, Bu? Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat siapa, Bu? Nabi Ibrahim saja atau Nabi Yakub juga, Bu? Di Nabi Yakub menyuruh kepada anaknya, Bu, dari keturunan Israel ini suruh agama apa, Bu? Islam. Kan tadi Yakub adalah, Bu, nama lain daripada Nabi Israel, gitu nggak, Bu? Lanjut, silakan terus. 133-nya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ya. Jadi, Bu, ketika Nabi Yakub berwasiat, ungkapannya dari anak cucunya apa, Bu? Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Berarti secara wasiat dari Ibrahim dan Nabi Yakub, anak-anaknya kalau istiqomah matinya agama yang dia pilih apa, Bu? Islam. Siapa yang Islam, Bu? Itulah salah satu ungkapan dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjawab, berdoa kepada Allah, ya Allah Rabbi, aku ingin menjadi orang yang soleh dan aku ingin mati menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itulah Nabi Yusuf. Surat 12 ayat 99 dan 100, Bu. Satunya aja, Bu, doanya Ibrahim. Surat 12 101. Doa Yusuf. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagai kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagai takwil mimpi. Terus? Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Nah, Bu, yang minta wafat dalam keadaan muslim siapa, Bu? Yusuf. Terus? Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Bu, secara fisik tadi Nabi Yusuf punya kelebihan, Bu. Ya, punya takwil mimpi. Bahkan kalau cerita Ibu baca surat Yusuf semuanya, apa, Bu? Ganteng. Apa lagi, Bu? Ya, karena dia ganteng disukai oleh banyak perempuan. Dan dia pun punya ilmu, punya kelebihan, sehingga diangkat jadi bendahara oleh raja. Sementara, Bu, saudara-saudaranya yang tua, Bu, sikapnya apa, Bu? Dari lahirnya pun sudah ada kecemburuan nggak, Bu? Ya kan, Bu? Nah, ayat ini apakah berlaku hanya bagi keluarga Yakub aja, Bu? Berlaku sampai saat ini nggak, Bu? Berlaku. Jadi musuhnya Yusuf berapa, Bu? 11. Kan tadi, idz qala Yusufu li abi yabati inir ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku melihat itu 11 bintang sujud kepadaku. Bu, sujudnya itu saudaranya ke Yusuf dalam keadaan ikhlas atau dalam keadaan terpaksa, Bu? Kan terpaksa. Ketika Yusuf mengatakan, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Nah, saudara yang 11 itu mau nggak, Bu, ngikutin Yusuf sebagai anak bungsu? Enggak. Apa yang terjadi, Bu, hari ini sampai saat ini pun terjadi? Surat 2 120. Kan ini yang terjadi. Orang Yahudi, Bu, Bani Israel, dan Nasrani yang hari ini
di bawah naungan Amerika plus NATO, Bu, tidak akan ridho kepadamu umat muslim dimanapun kamu berada, apalagi hari ini Iran, Bu, ya, sampai kamu apa, Bu, patuh, tunduk, menyerah, ya. Jadi maunya Amerika ketika perang hari ini, Bu, itu Iran menyerah tanpa syarat nggak, Bu? Maunya, ya, maunya seperti itu, ya. Kalau mungkin kita hari ini sudah dianggap negara yang lemah nggak, Bu? Karena kita sudah komitmen tidak akan membuat apa, Bu, peralatan perang dari nuklir, tidak akan, Bu, tadi menjajah, sehingga kita mudah bekerja sama. Tapi apakah hari ini Amerika, Bu, puas terhadap Indonesia? Tetap ingin berupaya, Bu, menguasai sumber daya alam kita nggak, Bu? Yang mereka hari ini ingin dilumpuhkan yaitu Iran terlebih dahulu. Kalau Iran sudah hancur, yang lain dari kutub utara sampai selatan itu akan mudah mereka kuasai nggak, Bu? Bahkan tadi Donald Trump mengatakan kalau seandainya Cina berani bantu Iran, maka akan berurusan dengan kami. Cina pun sekarang sudah diancam nggak, Bu? Sudah. Makanya kalau sudah selesai perang antara Amerika dengan Iran dan Iran jatuh, maka mereka akan menyerang siapa, Bu? Cina, kan itu target berikutnya, dan termasuk Indonesia di tahun 37, dan itu sudah ada catatannya. Jadi ingat, inilah sekali lagi dari awalnya keluarga, Bu, mereka itu punya kebencian, dan kebencian ini tidak hanya kepada Yusuf. Siapapun orang yang agamanya Islam, mengikuti agama Muhammad, Muslim, maka mereka akan benci selama-lamanya nggak, Bu? Iya, kata Allah. Makanya itulah yang harus kita waspadai, karena mereka itu selalu membuat siasat, membuat ulah, ya. Dan itu nenek moyang mereka seperti itu, Bu. Ya, kita baca lagi surat 12 Yusuf. Ya, tadi, Bu, 7, 8, 9. Kita baca nih. Surat 7, 8, 9, 10 nih, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wabijibni ilma. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Ya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai Allah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian Allah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Apa, Bu? Dikasih ide sama iblis nggak, Bu? Merencanakan apa mereka, Bu? Mereka mah udah membunuh kita, menghancurkan kita, sesuatu yang biasa nggak, Bu? Nggak ada alarmnya, Bu. Termasuk kemarin tentara Indonesia udah berapa yang terbunuh, Bu, oleh mereka? Ya, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepada kamu saja. Inginnya apa mereka, Bu? Egois, ya. Dianggap Yusuf sebagai anak tere, fokusnya Yakub hanya kepada mereka yang 11. Terus seseorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Terus Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. berarti apa, Bu? Karakter dari 11 orang ini punya sifat apa, Bu? Senang membuat siasat nggak, Bu? Ya. Senang membuat jebakan nggak, Bu? Ya. Sampai hari ini sifat ini melekat nggak kepada mereka, Bu? Selalu. Ya. Jadi apa, Bu, kelakuan mereka? Suka merekayasa. Ya, udah cupatnya, Bu.
suka ingkar janji, suka hianat. Ya, dan ini turun temurun, Bu. Ya. Jadi maka itulah kemenangan melawan Israel itu hanya di tangan Allah. Betul. Dan kita yakinkan insya Allah, Bu, tahun ini kalau Iran kuat, ya itu udah tanda-tandanya. Ya, kita hanya berdoa kepada Allah, ya semoga Iran ini sebagai, Bu, negara yang terdepan untuk melawan Bani Israel. Karena mereka yang lebih siap dibanding kita, nggak, Bu? Iya, kita hanya doa. Kenapa? Karena ini udah cupannya seperti ini. Kalau ibu baca semuanya seperti itu. Dan turun temurunnya apa, Bu? Surat 5. Surat 5 kita baca nih, Bu. Ya. Ayatnya ya, bahwa karakter mereka apa, Bu? Surat 5 ayat 11 dan 12. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Dari 12, Bu. Bismillah. 12 dan 13. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Dan Allah sungguh telah mengambil dari Bani Israel. Yang punya perjanjian apa, Bu? Bukan lagi dengan Iran, Bu, dengan Allah. Terus? Dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Siapa itu, Bu? 12. Anak Yakub semua diangkat Allah nggak, Bu? Yusuf jadi raja, yang 11 pun dikasih kelebihan yang sama nggak, Bu? Cuman yang 11 tidak disebut sebagai nabi, tapi yang pasti diangkat jadi nabi itu Nabi Yusuf yang matinya ingin menjadi orang muslim. Tapi yang 11 enggak, Bu. Terus? Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Bu, salah satu keluarga yang punya langsung perjanjian dengan Allah, keluarga siapa, Bu? Bani Israel. Karena kalimatnya pun, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Apa, Bu? Allah akan mengangkat mereka 12 anak Yakub itu pemimpin. Ya, mereka akan dilebihkan oleh Allah dari umat-umat yang lain. Ini janji Allah nggak kepada mereka, Bu? Ya, tapi ketika mereka diangkat 12 pemimpin ini, Bu, dan 13 yang lanjut, silakan terus. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Nah, apa, Bu? Mereka yang meminta, Bu, perjanjian, mereka yang minta damai, menerima 10 syarat yang ditawarkan Iran, tapi begitu janji, pertemuan terjadi kemarin apa, Bu? Diputar balikan nggak, Bu? Nah, itu hari ini, Bu, seperti itu. Ya, terus? Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Jadi ayat Allah aja dirubah nggak, Bu? Apalagi omongan ibu, apalagi perjanjian negara, dirubah nggak oleh mereka, Bu? Udah jelas kata Allah. Terus? Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bu, hari ini Ibu melihat pengkhianatan mereka nggak, Bu? Kita tonton. Ngomongnya Donald Trump hari ini dengan minggu depan sama nggak, Bu? Susah, Bu. Ketika mereka setuju perjanjian dengan Amerika, tapi Israel dibolehkan membuat ulah nggak, Bu? Kan itu yang terjadi. Ya, kita hari ini melihat Iran minta, oke, saya tidak akan menyerang Israel.
kami tidak akan melakukan ABCD, tapi kami mohon Libanon pun dilibatkan. Tapi ternyata apa, Bu? Disetujui nggak oleh mereka, Bu? Kan enggak. Sebelum terjadi gencatan senjata, maka Bu, Israel membuat penyerangan dulu nggak, Bu, kepada Libanon? Berapa yang korban, Bu? Lebih dari 300 orang nggak kemarin tuh? Kan itu, ya. Jadi ingat, karakter mereka apa, Bu? Suka hianat. Apa lagi, Bu? Ya, suka ingkar janji. Jangankan kita umat, Bu, Nabi Muhammad hari ini, Nabi Muhammad pun di ayat yang lain, Bu, sering dikecewakan nggak boleh permainan mereka. Jadi sudah karakternya begitu, Bu. Semua para nabi itu dikecewakan oleh yang namanya Bani Israel. Ya, coba baca lagi, Bu. Ya, jadi mereka yang 12 tadi anak Yakub dijanjikan Allah diangkat ilmunya, kelebihannya. Bahkan di ayat ini dikatakan, Bu, kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dunia. Dari mereka inilah cikal bakal dunia, Bu, menjadi maju, melahirkan peradaban-peradaban yang sukses, ya, dari keluarga Yakub. Ya, tapi mereka ini ternyata tidak semuanya lurus, karena cupat dari kecilnya pun kecemburuan kepada Yusuf, Bu, ketidaksukaan ke Yusuf besar nggak, Bu? Sehingga ibu bisa baca di surat Yusufnya, Nabi Yusuf, daripada dibunuh kita udah dibuang aja ke sumur. Siapa tahu ada yang mungut, begitu dipungut, diambil, Bu, ternyata memang Yusuf diselamatkan Allah, dijual, ya. Coba, jadi itu Nabi Yusuf dari kecil, Bu, ya, luar biasa nggak ujiannya, Bu? Dipisahkan dengan orang tuanya, sudah gitu dia pernah merasakan jadi hamba, dijual belikan di pasar, Bu. Coba, itulah umat muslim hari ini pun selamanya. Jadi kalau ingin tahu perjalanan muslim dunia maupun pribadi, bercerminlah kepada Nabi Yusuf, ya. Tapi kita yakin, Bu, pasti kalau kita istiqomah memegang ajaran Allah, pasti akan diangkat derajat kalau, Bu, oleh Allah kita ini seperti Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf. Kita yakin seperti itu, ya. Kenapa? Karena karakter mereka itu, kita baca lagi surat 5 ayat 41 dan 42. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Bu, ini kalimat ayat sebelum kepada kita, kepada siapa, Bu? Ke Nabi dulu nggak, Bu? Karena ada kalimat apa, Bu? Ya ayyuhar rasulu, hai Rasul, la yahzunkal ladzi yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna. Hai Rasul, Bu, baik itu Nabi Musa, Bu, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad. Hai Rasul Muhammad, janganlah engkau
disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafiran. Siapa dia, Bu? Yaitu orang-orang yang dengan mulutnya berkata, kami telah beriman, padahal kamu belum beriman. Juga di antara orang-orang Yahudi. Apa, Bu, orang Yahudi di sini, Bu? Suka mendengar berita bohong dan amat suka mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepada mereka. Dan mereka hobinya apa, Bu? Merubah perkataan Taurat dari tempat-tempat yang sebenarnya. Taurat aja, Bu, wahyu Allah dirubah nggak sama mereka? Apalagi perjanjian antar negara, apalagi perjanjian perang, apalagi perjanjian, Bu, dagang. Ketika mereka tidak, Bu, mereka dikorbankan, mereka dirugikan, perjanjian yang mereka buat dirubah lagi nggak, Bu? Contoh perjanjian dengan Indonesia, Bu, ya, tuh Pak Presiden, Bu, sepakat silakan produk-produk yang kami butuhkan dari Amerika 0%, ya, tidak harus kami pungut pajak, Bu, ya, dan produk kami datang ke Amerika berapa persen, Bu? 19%. Ternyata dihitung-hitung mereka rugi. Buat siasat mereka, semua keputusan Donald Trump dibatalkan, bukan oleh Donald Trump, Bu, oleh, ya, apa, Bu? Ya, pengadilan dagang mereka. Sehingga perjanjian kita diombang-ambing nggak hari ini, Bu? Diombang-ambing karena sudah dibatalkan sama Amerika. Padahal mereka berbuat siasat nggak, Bu? Ketika mereka, Bu, untung dilanjut, ketika rugi. Hari ini pun sama dengan Iran, ya. Tapi begitu perjanjian dengan Arab itu menguntungkan mereka, dirubah nggak sama mereka, Bu? Enggak, karena Amerika, Bu, ketika menjajah Iran hari ini, perang dengan Iran, Bu, minta pendanaannya, yang mendanai siapa, Bu? Arab, Timur Tengah, Bu. Ketika hari ini, Bu, Irak itu, ya, sudah tiada kekuatan, kalah, Bu, sama Amerika. Sekarang Irak jadi jajahan Amerika juga nggak, Bu? Dirubah nggak, Bu? Enggak, ya. Jadi sampai kapanpun, tadi kata Allah, Bu, walang tardo angkal Yahudu, Bu, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho kepadamu sampai kamu menjadi jajahannya mereka. Inilah yang hari ini, ya, kita yakin kekuatan ada di tangan Allah. Kita hanya bisa berdoa, ya, dan termasuk mungkin salah satu ijtihadnya presiden kita, Bu, gabung, ya, di bawah naungan organisasi yang dibuat oleh Donald Trump hari ini. Apa namanya, Bu, itu? Ya, bersatu dengan Israel, kumpul untuk tadi menjadi organisasi perdamaian dunia. Kan itu hari ini, ya, yang harus setor 17 triliun, gitu nggak, Bu? Yang dulu rame. Apakah hari ini Amerika, Bu, menyetujui atau tidak? Kita lihat perkembangannya. Yang jelas kata Allah, mereka itu kelakuannya apa, Bu? Suka merubah perjanjian. 4:2-nya dibaca lagi, Bu, lanjut silakan. Terus, mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka, orang Yahudi, datang kepadamu, Muhammad, untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, jadi karakter Yahudi sampai saat ini pun, Bu, dari yang 11 tadi anaknya Yakub, turun-temurun nggak kepada mereka, Bu? Sudah jadi gen nggak kepada mereka, Bu? Jadi yang selamat, yang bisa sinergi dengan kita hari ini, itu hanya keluarga Yusuf nggak, Bu? Tapi kan kita nggak tahu, ya. Tapi yang jelas, kembali lagi, silakan Ibu baca di Quran. Ya, kalau ingin tahu perilaku Yahudi dan Nasrani, itu diulang-ulang oleh Allah
di surat 5 Al-Maidah. Ya, mereka suka berkhianat, suka menyembunyikan kebenaran, suka ingkar janji, dan itu ada di mereka semuanya.